Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia dan kenikmatan sehingga kita dapat melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siswa-siswi yang Pak Fani banggakan dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mengawali dengan doa bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi semuanya yang Pak Fani banggakan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi mengutamakan kejujuran, menegakkan keadilan. Kompetensi dasar pada materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara-cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang keempat, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Demikian kompetensi dasar mata pelajaran atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita lanjutkan, anak-anak. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 serta hadis tentang perilaku jujur dan adil. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan cara berperilaku jujur dan adil sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 serta hadis terkait. Yang ketiga, siswa bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Semoga tujuan tersebut dapat kita capai bersama-sama. Mari kita lanjutkan. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah pengertian jujur. Yang kedua adalah pengertian adil. Yang ketiga adalah dalil nakli, perilaku jujur dan adil. Yang keempat adalah bagaimana implementasi atau penerapan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian jujur. Siswa-siswi semuanya, apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan, perbuatan, dan keadaan yang sesungguhnya. Itulah pengertian jujur. Maka jika kita mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kondisi yang ada, dan itu sesuai dengan apa yang terjadi, maka kita sudah bersikap jujur. Anak-anak, sikap jujur adalah sikap yang sangat mulia. Sangat mulia karena apa? Dengan adanya sikap jujur ini, seseorang akan dicintai oleh orang lain dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejujuran, maka kita akan diberikan kepercayaan oleh orang lain sehingga orang lain akan senang kepada kita. Jujur memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa bersikap jujur dalam kehidupan kita, maka Allah tidak akan menyukai kita. Orang lain tidak akan menyukai kita dan bahkan tidak mau berteman dengan kita. Bagaimana perilaku jujur itu dapat diterapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kejujuran diterapkan dalam keluarga. Ini merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat.
Di dalam keluarga, kita dididik dan dilatih untuk berperilaku jujur satu sama lain. Ketika di keluarga ini kita sudah diajari bersikap jujur, maka ini akan menjadi fondasi untuk perilaku kita seterusnya. Nah, setelah dari lingkungan keluarga, kita sudah bisa diajari dan menerapkan perilaku jujur kepada anggota keluarga yang lain, ayah, ibu, atau kakak, atau adik. Maka kita sudah memiliki fondasi dalam menerapkan sikap jujur. Kemudian yang kedua, sikap jujur dapat kita terapkan di sekolah. Sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang siswa, seorang murid, seorang peserta didik hendaknya harus jujur kepada bapak ibu guru, karyawan, teman di sekolah. Contohnya, ketika kita mengerjakan ulangan, ketika kita mengerjakan tes akhir semester atau tes tengah semester, kita mengerjakan dengan jujur, tidak melihat contekan, tidak melihat jawaban teman yang lain. Nah, itulah sikap-sikap jujur yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Sehingga apa? Bapak ibu guru, teman, karyawan senang kepada kita dan kita diberikan kepercayaan. Ketika kita tidak jujur, ketika kita ulangan atau kemudian tes, ketika kita tidak jujur melakukan perbuatan mencontek, melihat jawaban teman yang lain, maka bapak ibu guru tidak akan senang, tidak akan suka kepada kita. Teman-teman yang lain juga tidak akan suka kepada kita. Nah, ini penting anak-anak, maka kejujuran di sekolah itu sangat penting. Sehingga siswa-siswi semuanya Pak Fani harapkan untuk bisa bersikap jujur di lingkungan sekolah. Salah satunya ketika mengerjakan ulangan harian atau tes akhir semester atau tes tengah semester. Kerjakan dengan kemampuan diri sendiri, percaya dengan diri sendiri, dan tentunya jujur. Tidak ada kecurangan di dalam mengerjakan soal. Kemudian sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Nah, ini ketika perilaku jujur sudah bisa kita terapkan di keluarga dan di sekolah, maka sifat jujur ini kita terapkan di kehidupan masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak berakibat permusuhan antar anggota masyarakat. Nah, konflik yang terjadi ini dapat menimbulkan apa? Bencana sosial yang menakutkan. Nah, bisa memicu tawuran antar warga. Tentunya jika kita tidak bersikap jujur, sering berdusta, sering berkata yang tidak benar, sehingga menimbulkan fitnah satu sama lain, apa yang terjadi? Yaitu permusuhan sesama masyarakat, permusuhan dengan tetangga, permusuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Nah, dari situ kita dapat mengetahui anak-anak bahwasanya jujur itu memiliki peranan yang penting. Ketika kita jujur, insya Allah kehidupan kita akan diberikan kesuksesan, ketentraman, dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang lain akan senang percaya kepada kita. Selanjutnya, pengertian adil. Apa itu adil anak-anak? Ada yang sudah tahu? Mari kita lihat apa itu adil. Yang pertama, adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan segala urusan pada tempatnya. Artinya apa? Di sini seorang memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ketika ada sebuah pekerja, maka ada upah yang diberikan kepada pekerja tersebut. Nah, itu salah satu sifat adil. Kemudian meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, di sini ketika anak-anak ya bersifat adil ya kepada teman yang lain, kepada saudara, kakak atau adik, itu dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Misal kalian diberikan uang saku oleh ayah kalian lebih banyak atau lebih sedikit daripada kakak kalian. Nah, itu sudah sesuai. Karena apa?
kebutuhan kakak kalian itu lebih banyak. Makanya kedua orang tua kalian meletakkan segala sesuatu urusan pada tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Siswa-siswi, orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, ya, bukan karena pertemanan, bukan karena persamaan suku, bukan karena persamaan bangsa. Ketika teman kalian yang sudah akrab dengan kalian melakukan perbuatan yang tidak baik, kalian ketika diberi amanah menjadi ketua kelas, maka kalian tidak boleh memihak. Karena apa? Kamu harus memihak kepada kebenaran. Ya, kamu tidak boleh berpihak kepada teman kamu yang jelas-jelas salah, tapi kamu harus berpihak kepada kebenaran. Keadilan harus tetap ditegakkan, anak-anak. Begitu pula ketika kelak kamu ada yang berhasil menjadi seorang hakim, meskipun yang terkena masalah, tersandung masalah adalah teman kalian, tapi ketika teman kalian itu melakukan kesalahan, maka tetap kamu harus menghukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Bukan berpihak karena itu teman kalian, itu saudara kalian, sehingga apa? Keadilan bisa ditegakkan. Kemudian di dalam ajaran Islam itu menjunjung tinggi asas keadilan. Karena apa? Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Ya, dalam menyikapi permasalahan, dalam memutuskan perkara, siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa yang menerima sanksi harus diputuskan dengan adil, supaya semuanya membawa kemaslahatan, membawa kasih sayang, membawa rahmat bagi seluruh alam. Demikian, itulah pentingnya adil, anak-anak. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk bersikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sananu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah sekali-kali kebencianmu sana'un qaumin, terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adilah. I'dilu, berlaku adilah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 ini kita bisa mengambil isi atau makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kita sebagai orang yang beriman haruslah menjadi orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi saksi dengan adil. Kalau benar kita katakan benar, jika salah kita katakan salah, tanpa ada memihak kepada golongan tertentu, teman, saudara, ataupun urusan yang lain. Tapi yang kita pihak adalah kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kepada seseorang, golongan, kelompok
itu membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, kemudian bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita benci. Kita juga harus berperilaku adil, dan kita disuruh untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil dan jujur. Maka sekarang kita bersama-sama untuk belajar menerapkan sikap adil. Nah, kemudian bagaimana implementasi perilaku jujur dan adil? Yang pertama, mari kita lihat bagaimana penerapan perilaku jujur. Ketika di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Yo, siapa yang di rumah yang ketika diberikan tugas ataupun dimintai tolong oleh orang tuanya banyak yang menghindar atau menolaknya? Nah, itu salah satu contoh perilaku yang tidak jujur. Maka mulai dari sekarang, silahkan ketika dimintai tolong oleh orang tua dikerjakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab. Ketika di sekolah kita mengerjakan tugas, mengerjakan ulang harian dengan penuh tanggung jawab, jujur, mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Nah, di kehidupan masyarakat juga sama, kita dapat berlaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Itulah anak-anak bagaimana kita melakukan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan perilaku adil? Bagaimana kita menerapkannya? Yang pertama, ketika di rumah. Nah, ketika misal ayah kita memberikan uang saku kepada kita, kepada kakak kita, kepada adik kita. Nah, itu ketika jumlahnya berbeda, itu kamu tidak perlu ada sifat iri kepada kakak atau kepada adik. Karena apa? Tentunya ayah memberikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan kakak mungkin lebih banyak, ya. Terus kemudian kebutuhan adik lebih sedikit. Jadi itulah bagaimana kita menerapkan perilaku adil dalam kehidupan di rumah. Kemudian di sekolah kita saling menghormati, menghargai tugas ketua, semua pengurus kelas. Ketika kita sebagai ketua kelas, kita harus berlaku adil kepada semua anggota kelas. Jika ada yang tidak tertib, ya ditegur meskipun itu teman kita. Itu contohnya kita bersikap adil. Nah, kemudian di masyarakat kita berlaku adil kepada tetangga, kepada warga dalam lingkungan kita, di kampung kita, memperlakukan tangga dengan baik, termasuk dengan tidak menyebarkan berita-berita yang membuat nama baiknya tercemar. Nah, ini anak-anak bagaimana kita menerapkan perilaku jujur dan adil. Dengan kedua perilaku inilah, maka kita bisa menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang akhlak mulia, akhlakul karimah. Dan insya Allah kita diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan kelak ketika kita sudah tidak hidup di dunia lagi, kita sudah di alam akhirat, kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mulai bersikap jujur dan adil mulai dari sekarang. Yang masih suka berbohong, entah itu kepada ayah atau ibunya, ya, ayo mulai sekarang jangan dibiasakan. Satu kebohongan akan memancing kebohongan yang lain. Yo, yang belum bersikap adil di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, mari bersama-sama kita untuk bersikap adil. Siapa tahu kelak kalian akan menjadi sosok pemimpin yang memimpin banyak orang, ya. Maka sikap jujur dan adil ini sangat diperlukan. Begitu anak-anak. Demikian yang bisa Pak Fani sampaikan hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kelas pendidikan agama Islam hari ini. Semoga senantiasa
kalian diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.